ilaihi Ilaihi raji'un. raji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Masya Allah. Semoga ibu dan anaknya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya di akhirat, dan pahalanya dilipat gandakan. Karena itu salah satu bentuk cintanya seorang ibu berjuang bahkan hingga akhir hayatnya untuk melahirkan anaknya. Nah, berbicara tentang cinta ibu, cinta anak, cinta istri, cinta suami, bener gak sih Ustadz Syam? Ketika suami itu ridho terhadap istri, bahkan ridho ketika melepas kepergian seorang istri yang sedang berjuang untuk suami, untuk keluarganya, istri tersebut tuh bisa masuk surga lewat pintu manapun yang ia mau. Ridhonya suami tuh yang seperti apa sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Subhanallah, tabik guruku Habib Tafadhol. Uthman, Ustazah Lulu, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang berharap ridho daripada suaminya. Masya Allah, sebelumnya keluarga yang ditinggalkan dan kemudian jenazahnya prosesnya melalui proses COVID tadi, jangan khawatir, mereka adalah syahid karena meninggal saat wabah dan proses kematiannya syar'i gitu ya. Adapun yang dikatakan tidak menghadap ke kiblat itu dalam mazhab Syafi'i memang wajib untuk menghadap ke kiblat, akan tetapi ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Udah maksimal prosesinya insya Allah itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jangan khawatir, keluarga yang ditinggalkan harus berbahagia. Kenapa? Karena matinya mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid insya Allah tanpa hisab. Kemudian tambahan pahalanya lagi, sang ibu tadi sudah syahid, anaknya juga meninggal dunia syahid, tambahan pahalanya apalagi ketika sang suami ridho gitu. Ya Allah, selama dia bersama denganku maka saya tidak pernah sama sekali merasakan sakit hati. Adapun kalau saya sakit hati itu semua sudah kumaafkan ya Allah. Saya sudah rela hari ini dan tolong masukkan dia ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Maka wanita seperti ini telah mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Bahkan dia sudah tidak mikirin lagi tentang pahala karena sudah lolos tanpa hisab gitu. Yang mikirin tentang pahala itu kan orang-orang yang mau dihisab gitu. Yang mikirin tentang banyak gak ya, lebih banyak gak ya pahalanya daripada dosanya, itu adalah orang-orang yang mau dihisab, orang-orang yang mau ditimbang gitu, beratan mana pahalanya atau dosanya. Makanya buat teman-teman yang mengatakan, ya udahlah terlanjur saya jadi pendosa, jangan. Kalaupun Anda berdosa, usahakan perbanyak pahalanya, nanti ditimbang di akhirat. Orang-orang yang memikirkan tentang pahala dan dosa itu adalah orang-orang yang akan ditimbang nanti di akhirat. Tapi orang-orang yang sudah lolos seperti tadi, bahkan suaminya sudah ridho, jangankan mendapatkan ganjaran pahala yang banyak, sudah bebas daripada hisab, sudah bebas daripada hari perhitungan, sudah bebas daripada mizan. Memang semuanya akan diperhitungkan, tapi ternyata suaminya ridho kepadanya akan apa yang telah diberikan olehnya untuk suaminya dan untuk anak-anaknya ketika sang istri tadi sudah meninggal dunia. Selama dia hidup, dia selalu berbuat baik kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada mertuanya, kepada neneknya, kepada siapapun itu. Jadi butuh sekali kesaksian seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholatin seseorang kan kadang nanya, nih orang gimana nih, ada utangnya enggak? Nih orang gimana nih? Nih orang gimana nih? Makanya itu yang menjadi tradisi kita juga. Kita bersaksi bahwa ini orang baik gitu. Kita bersaksi bahwa dia adalah orang soleh, orang soleh. Apatah lagi yang bersaksi adalah orang yang selalu hidup dengannya. Makanya guru kita Ustadz Benri sering mengatakan gitu ya, harusnya mengeluarkan SKCK itu adalah bukan kepolisian, tapi istrinya atau suaminya. Karena yang paling tahu baik buruknya itu adalah orang yang hidup dengannya. Kalau di kepolisian baru ketemu hari itu, nggak pernah kriminal. Oh nggak pernah kriminal, berarti berkelakuan baik. Tapi yang paling tahu berkelakuan baik atau nggak berkelakuan baiknya adalah istrinya dan suaminya. Dan ketika meninggal dunia kata suaminya, ini mah SKCK-nya lolos ya Allah. Ini mah kelakuan baiknya akhlakul karimah ya Allah. Tiap hari nggak pernah kayak gini. Maka apa kata malaikat? Ya Allah, suaminya aja yang tiap hari dengan dia bilang lolos, masa saya yang baru ketemu hari ini saya mau salahin dia gitu. Jadi malaikat juga nyerah. Udah ya Allah, udah ridho suaminya gitu. Masya Allah, jadi Subhanallah. itu maksudnya mencari keriduan Mencari Allah, keridhaan. keriduan suami adalah ketika seorang istri itu memang benar-benar menyenangkan suami dan suami ikhlas dengan apa yang Subhanallah. dilakukan, menyenangkan gitu. Ustaz Dan Syam kalau nanya Diko, aku baik gak sih? oh ya udah nanti aku tanya ya gitu ya. Pasti Diko bilang baik, Ngeri nih, pasti Diko nanti bilang takutnya baik. ngomongnya gak baik Ada lagi. sebenarnya kisah ulama yang terjadi demikian gitu, ketika istri beliau meninggal dunia duluan ditanya apa kelebihan istrimu, kata dia selama saya hidup sama dia tidak pernah sama sekali saya dibikin marah sama dia gitu. Masya Allah, jadi itu tugas kita para wanita ya, untuk mencari ridhonya suami. Itu idaman suami. Ya Dan itu Allah, adalah ya idaman Rabbi. suami, Masya Pokoknya Allah, hari ini yang kita tabarakallah. bahas idaman semua ya.
idaman. suami, Insya Allah ya seluruh jamaah Islam itu yang nonton Islam itu indah, semuanya adalah idaman suaminya. Amin. Ya Allah, Nanti ada makanya segmen khusus idaman suami. idaman suami, Tema insya khusus. Allah. Nah, habis ini jamaah, insya Allah kita akan membaca nih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Yeay. oh jamaah, Yeay. alhamdulillah.